Lo sadar nggak? Setiap kali jempol lo geser ke atas, hidup lo bisa geser ke jurang hutang. Iya, lo nggak salah denger. Swipe up sama dengan swipe ke hutang. Masalahnya, fintech alias finansial teknologi sekarang sudah tahu betul kelemahan lo. Mereka bukan cuma jualan pinjaman, mereka jualan ilusi. Dan yang paling serem, mereka bikin lo percaya bahwa itu adalah solusi. Padahal kenyataannya, itu bom waktu yang lagi ngitung mundur di kantong lo sendiri. Kalau lo pikir video ini cuma ngomong teori, lo salah besar. Karena ini bisa jadi cerita lo besok pagi. Bayangin, jam 11 malam, lo lagi rebahan. Duit di rekening tinggal 150.000. Padahal besok lo udah harus isi bensin, beli makan, bayar kos. Lo stres, otak lo muter-muter. Duh, gimana ya? Tiba-tiba muncul iklan seperti butuh uang cepat, cair dalam 5 menit, tanpa ribet, tanpa jaminan. Swipe up sekarang. Lo bengong sebentar, lalu mikir, kayaknya bisa deh. Nanti gajian bulan depan buat nutupin. Simple. Jempol lo geser. Isi data. 3 menit kemudian, saldo masuk 1 juta. Lo senyum lega. Wah, gampang banget. Ini dia solusinya. Tapi, apa yang gak lo sadarin? Barusan, lo udah ngerjain kontrak yang bisa ngiket hidup lo berbulan-bulan. Lo bukan lagi sekedar pinjam duit. Lo barusan buka pintu ke hutang yang nyedot masa depan lo pelan-pelan. Lo tahu nggak? Ada fintech ilegal yang ngasih bunga 0,5% per hari. Kedengarannya kecil kan? Tapi kalau sebulan, itu sama dengan 15%. Artinya apa? Lo pinjam 1 juta, sebulan kemudian lo harus bayar 1.150.000. Dan kalau telat sehari aja, ada denda. Telat seminggu, tiba-tiba hutang lo bisa bengkak menjadi 1,3 juta. Sekarang, tanyakan ini ke diri lo. Lo pinjam itu buat apa? Beli pulsa? Beli makanan fancy? Atau beli tiket konser biar gaul? Apapun alasannya, faktanya, duit itu gak bakal balik. Lo gak dapet aset. Lo gak dapet penghasilan tambahan. Yang lo dapet cuma beban. Dan fintech tahu banget. Lo gampang panik, gampang tergoda, gampang butuh cepat. Mereka manfaatin itu. Bukan kebetulan. Itu strategi. Sekarang pertanyaan besarnya adalah, kenapa lo gampang banget kejebak? Jawabannya ada di taktik psikologi yang mereka pakai. Mereka mengerti otak lo lebih baik daripada lo sendiri. Ini trik yang mereka pakai. Yang pertama, kata-kata simple dan cepat. Kayak cair 5 menit tanpa ribet. Bikin lo mikir, kenapa enggak? Yang kedua, warna tombol terang. Seperti warna hijau atau warna oranye. Warna yang otak asosiasiin dengan aman, oke, gas terus. Yang ketiga, deadline palsu. Seperti promo cuma hari ini. Bikin lo panik, seakan besok
udah telat. Itu semua bukan kebetulan. Itu formula. Formula biar lo berhenti mikir dan mulai swipe. Masalahnya, begitu lo udah swipe sekali, kemungkinan besar lo bakal balik lagi. Mereka udah bikin lo candu. Dan candu hutang jauh lebih ngeri daripada candu kopi maupun rokok. Gue punya temen, sebut saja namanya Fajar. Awalnya dia pinjam 500.000. Katanya buat tiket konser. Dia mikir, nanti gampang deh, gajian bulan depan buat nutupin. Tapi kenyataannya gak seindah iklan. Bulan depan gaji udah kepotong buat bayar kosan. Belum bayar makan. Akhirnya Fajar pinjam lagi. Dalam 6 bulan hutangnya numpuk menjadi 7 juta. Dan yang bikin parah, dia gak berani cerita ke orang tua karena malu. Temen juga udah pada ngejauh karena setiap ketemu ujung-ujungnya dia pinjam duit. Akhirnya dia stres. Setiap malam kepikiran. Notifikasi debt collector bunyi kayak bom di HP-nya. Hidupnya bukan lagi soal kerja, bukan lagi soal kuliah, tapi soal gimana caranya kabur dari hutang. Itu nyata. Itu deket banget sama hidup kita. Jadi, apa yang bisa lo lakuin biar gak kejebak jebakan manis ini? Gampang. Gue jelasin kayak lo anak kecil. Yang pertama, anggap iklan swipe up itu kayak permen gratis di jalan. Gratis. Manis. Tapi bisa ada racunnya. Jangan asal ambil. Yang kedua, punya dana darurat. Minimal 1 hingga 3 kali pengeluaran bulanan. Jadi, pas darurat, lo nggak panik. Yang ketiga, kalau emang kepepet, pinjem ke sumber yang resmi. Seperti bank, koperasi, bahkan keluarga. Lebih aman daripada fintech liar. Yang keempat, latih sabar. Kadang bukan karena lo miskin, tapi karena lo pengen instan. Padahal hidup itu maraton, bukan sprint. Jadi, lain kali kalau lo lihat iklan seperti butuh uang cepat, swipe sekarang. Lo harus tanya ke diri lo sendiri. Apakah gue siap swipe masa depan gue ke hutang? Karena sekali lo masuk, susah untuk keluar. Kalau video ini buka mata lo, klik tombol like biar lebih banyak orang yang sadar sebelum telat. Dan subscribe sekarang juga. Karena gue bakal terus bongkar trik-trik keuangan yang sering dipakai buat ngerampok masa depan anak muda kayak kita. Ingat, ada satu power yang selalu ada di tangan lo, yaitu pilihan. Lo mau swipe buat masa depan atau swipe buat masuk ke jurang hutang?